Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam renungan pada malam hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 38, ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Namun sebelum itu, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap perbuatan baik, untuk setiap anugerah berkat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dan menjadikannya sebagai kesukaan bagi kami. Untuk itu senantiasa urapi kami dengan hikmat Tuhan. Berkati senantiasa kami Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 38 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 firman Tuhan. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perenungan di malam hari ini merupakan lanjutan dari kisah Raja Hizkia yang boleh kita renungkan dalam renungan malam dan juga pagi beberapa hari yang lalu. Dan tema perenungan kita di malam hari ini yaitu Tuhan mampu membebaskanmu. Tuhan mampu membebaskanmu. Kehidupan di dalam Tuhan adalah juga hidup yang memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kehidupan di dalam Tuhan juga adalah hidup yang senantiasa berharap dan percaya pada kuasa Tuhan. Kehidupan di dalam Tuhan adalah hidup yang menyadari bahwa sesungguhnya sumber pertolongan dan juga kekuatan ada di dalam Allah Tuhan kita. Khususnya ketika menghadapi berbagai situasi sulit dalam hidup ini. Kalau kita kemarin berbicara mengenai banyaknya pengharapan yang harus kita sandarkan kepada Tuhan, mengenai banyaknya pergumulan yang akan ditolong oleh Tuhan. Pada malam hari ini pun kembali mau ditegaskan kepada kita bahwa kita yang dikurung oleh dosa, yang dijerat oleh dosa, akan dibebaskan oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat terbebas dari itu semua? Adalah dengan berseru, berharap, dan juga memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Kalau di renungan-renungan sebelumnya kita diberitahukan untuk bersandarlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, memintalah dan berharaplah kepada Ia. Sekarang pun kita juga diharapkan demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan untuk selalu bersyukur atas berkat pertolongan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang boleh dibebaskan dari tanah Mesir, dari perbudakan. Maka kita pun juga akan dibebaskan oleh Allah yang sama yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi. Kisah Raja Hizkia ini membuat banyak sekali dari kita merasakan bahwa ternyata ketika apa yang kita minta kepada Tuhan memang benar-benar hanya sepenuhnya berserah kepada Dia, maka Tuhan akan melimpahkan apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan yang tidak kita pikirkan akan Tuhan berikan bagi kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kisah Raja Hizkia ini yang secara umum bercerita tentang bagaimana sikapnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika ia mengalami sakit penyakit dan diperkirakan akan menjumpai ajal, cukup penting untuk kita perhatikan bersama-sama.
Sikap Raja Hizkia setidaknya mencerminkan dengan jelas arti dari namanya itu sendiri, yaitu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Ya, Raja Hizkia sungguh-sungguh sangat berharap dan memohon kekuatan dari Tuhan di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi. Kemudian, benarlah adanya bahwa Tuhan menyatakan kuasanya yang begitu luar biasa atas kehidupan Raja Hizkia. Ia dipulihkan, bahkan ia dipertambahkan lagi usianya oleh Tuhan. Ia dibebaskan dari kesedihan, dari rasa takut, dari rasa khawatir, rasa kepahitan, bahkan penderitaan yang dia alami. Dapatkah kita selaku umat manusia di masa saat ini, di tengah-tengah wabah pandemi yang entah kapan akan berakhir, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita lainnya, di tengah-tengah masalah keluarga kita, masalah pribadi kita, dalam pekerjaan pendidikan, mampukah kita seperti Raja Hizkia yang hanya memohon perlindungan dari Tuhan, yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, sebab ia tahu bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Ketika kita boleh berusaha dan juga berdoa, bahkan berharap kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teruslah kita bertahan dan juga tak putus asa untuk memperjuangkan kehidupan kita. Baik itu ketika kita dalam keadaan yang susah, ketika kita dalam rasa kekhawatiran, ketakutan, percayakanlah semuanya kepada Tuhan. Lakukanlah itu dalam keyakinan iman yang teguh, bahwa Tuhan akan membebaskan kita, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, dan juga Tuhan akan menyatakan anugerah dan juga berkat-Nya dalam kehidupan kita yang kita yakini dan kita percayai selalu baru setiap paginya. Bergembiralah bersama Tuhan, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi. Ceritakanlah semuanya kepada Tuhan. Setiap keluh kesah kita di hadapan Tuhan melalui doa-doa kita. Kita bercerita layaknya Tuhan adalah Bapa kita, karena Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Ia adalah Bapa kita. Kita boleh menganggap Ia sebagai orang tua kita, sebagai kerabat kita, sebagai saudara kita, sebagai sahabat terdekat kita. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu mengetahui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang selalu berpihak kepada kita. Dikala kita melupakan Ia, Tuhan tetap setia kepada kita. Dikala kita mengecewakan Tuhan, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu, mari kita berjuang. Kita tetap percaya dan juga senantiasa berharap kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah pertolongan dan juga pertahanan kita. Bahkan hanya Ia yang mampu membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu maut, bahkan belenggu dosa yang membuat kita merasakan kebinasaan. Tuhan akan memberikan kesegaran dan juga memberikan kesejukan, bahkan kebahagiaan yang sejati, yang asalnya hanya daripada Ia saja. Semangatlah untuk menjalani hari ini, ataupun ketika kita akan beristirahat, percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setia berkat-Mu. Tuhan boleh berkenan atas kehidupan kami. Kami boleh beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ini semua adalah karena pertolongan Tuhan saja. Bukan karena kekuatan kami mampu melewati ini. Tetapi hanya karena pertolongan Tuhan yang bisa membebaskan kami dari setiap kekhawatiran, ketakutan, bahkan kekecewaan yang kami rasakan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu ketika kami akan istirahat malam hari ini, Tuhan tolong jaga kami. Supaya kami boleh tidur dengan nyenyak, dan esok pagi dengan perkenaan Tuhan kami boleh bangun untuk melakukan berbagai kegiatan kami, aktivitas kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, dan setiap usaha-usaha demi masa depan kami. Ini kami Tuhan yang dalam berseru kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan malam di hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.